sampai 14. Minggu yang lalu kamu sudah menulis tentang tanda-tanda penyakit kusta. Siapa yang masih ingat dengan catatan minggu lalu tanda-tanda penyakit kusta? Berikut adalah tanda-tanda penyakit kusta, seperti adanya bercak tipis seperti panu pada badan atau tubuh manusia. Kemudian pada bercak putih ini awalnya hanya sedikit, tetapi lama-lama semakin melebar dan banyak. Kemudian adanya pelebaran saraf. Tanda berikutnya, kelenjar keringat kurang kerja sehingga kulit menjadi tipis dan mengkilat. Kemudian adanya bintil-bintil kemerahan, rambut alis rontok, dan muka berbenjol-benjol dan tegang. Nah, ini adalah tanda-tanda dari seorang yang menderita penyakit kusta. Kemudian kamu juga menulis siapakah Naaman dan apa kaitannya dengan pelajaran kita hari ini, yaitu Allah adalah penolong kita. Naaman adalah seorang panglima tentara Raja Aram yang sangat terpandang dan disayang oleh rajanya. Mengapa? Karena melalui kepemimpinannya, tentara Aram sering mengalami kemenangan. Orang yang hebat ini ternyata menderita penyakit kusta. Sebagai seorang pemimpin, Naaman jelas merasa tersiksa karena kondisi tubuhnya yang seperti itu. Disinilah terlihat betapa terbatasnya manusia. Walaupun dia seorang panglima tentara yang hebat, tetapi dia tidak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya. Dia tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Nah, siapa yang bisa menyembuhkan penyakitnya Naaman? Nah, selanjutnya kita akan simak bersama-sama video berikut, cerita tentang seorang Naaman yang disembuhkan dari penyakitnya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata,
Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Anak-anak, dari kisah ini kita belajar bahwa Naaman yang seorang panglima besar dan bisa mengalahkan banyak musuhnya, ternyata tidak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya. Hanya satu yang bisa menyembuhkan penyakitnya, yaitu Allah. Kisah Naaman ini mengingatkan kita bahwa siapapun kita, sehebat apapun kita, tetap membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang kaya atau miskin, pemerintah atau rakyat, tua dan muda, semua membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena kita adalah manusia yang terbatas untuk melakukan banyak hal. Makanya kita harus membutuhkan yang namanya pertolongan Tuhan. Nah, anak-anak, kita harus bersyukur karena Allah selalu menolong kita. Kita harus bersyukur karena Allah menolong kita. Seperti yang dialami oleh Naaman. Dia sudah ditolong oleh Tuhan dari sakit penyakit yang dia alami. Begitu juga dengan kita, karena pertolongan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Merupakan sebuah anugerah atau pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah sebagai sumber pertolongan tidak hanya menolong ketika kita sedang sehat, tetapi juga ketika kita sedang sakit. Tidak hanya dalam sukacita, tetapi juga dalam duka cita. Bahkan dalam berbagai situasi yang kita alami. Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Sehebat apapun, kita tetap manusia yang penuh dengan keterbatasan. Pertolongan Allah kita butuhkan dan rasakan bukan hanya ketika sedang bersukacita, namun juga ketika kita dalam masalah. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, pertolongan Allah itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Allah selalu bekerja dalam hidup kita. Misalnya, Allah memberi kita hikmat sehingga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian mengingatkan supaya kita jujur ketika sedang menghadapi ulangan. Bersyukur atas makanan, minuman, dan keluarga. Pertolongan Allah ini membuat kita harus bersyukur kepadanya. Nah, dalam hidup kita sehari-hari, banyak peristiwa yang kita alami yang membuat kita menyadari betapa Allah turut bekerja di dalam hidup kita. Misalnya saja ketika kita sedang sakit, kita pergi ke dokter, diperiksa lalu diberikan obat. Kita pun harus beristirahat. Selain itu, kita perlu berdoa supaya apa yang sudah kita lakukan, yaitu berobat, minum obat, dan istirahat, diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memulihkan kesehatan kita. Atau ketika kita mau menghadapi ujian, seperti yang Pak Risman katakan tadi, kita belajar sungguh-sungguh, namun kita juga perlu berdoa supaya Tuhan memberi kecerdasan dan ketenangan sehingga kita mampu memahami pelajaran yang sedang kita pelajari dan dapat mengerjakan ujian dengan baik dan benar. Sekarang ada tugas buat kamu, ditulis dan dikerjakan di buku tugasnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan materi yang kamu simak atau pelajari hari ini berdasarkan video pembelajaran yang diberikan hari ini. 1. Siapakah Naaman? 2. Allah menyembuhkan Naaman melalui seorang nabi. Siapakah nama nabi itu? 3. Perintah apa yang diberikan oleh nabi itu kepada Naaman supaya dia bisa sembuh dari penyakitnya? 4. Apakah Naaman melakukan apa yang diperintahkan oleh nabi itu? 5. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari kisah Naaman disembuhkan? Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk anak-anak, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Siapkan hati dan pikiran kalian. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas hikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah setiap materi yang kami terima hari ini dapat kami mengerti dengan baik. Ajarlah kami untuk senantiasa hidup seturut kehendak-Mu. Kami mohon lindungilah kami semua dari bahaya pandemi COVID-19 dan bebaskanlah negara kami dari belenggu COVID-19. Hanya Engkaulah benteng perlindungan dan menara kami yang teguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu.